Pemberontakan selalu menuai bencana, tetapi penundukan diri menuai pemulihan. Pemberontakan selalu menuai kecurigaan, tetapi penundukan diri menuai kepercayaan. Kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan pada ibadah ini dengan topik yaitu tujuan penundukan diri. Ada pepatah, di atas langit selalu ada langit. Artinya setinggi-tingginya posisi seorang selalu ada yang lebih tinggi. Nah, otoritas selalu lahir dari penundukan diri kepada orang yang ada di atas kita. Kita tidak akan pernah bisa memimpin orang lain dengan baik kalau kita sendiri tidak bisa dipimpin dengan baik. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang tua yang baik kalau kita sendiri tidak pernah bisa menjadi anak yang baik bagi orang tua kita. Kita tidak akan bisa menjadi manajer yang baik kalau kita sendiri tidak pernah menjadi bawahan yang baik bagi manajer kita atau perusahaan di mana kita bekerja. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah lepas daripada hukum tabur dan tuai. Kalau kita menabur pemberontakan, maka kita akan menuai juga pemberontakan. Kalau kita menabur penundukan diri, maka kita akan menuai penundukan diri. Kalau Anda tidak mau orang di bawahmu memberontak, belajarlah untuk taat dan tunduk sama otoritas yang ada di atasmu. Jadi penundukan diri adalah kunci keberhasilan kepemimpinan seseorang. Penundukan diri adalah kerelaan berserah untuk taat, tunduk, menyerahkan rencana-rencana seseorang kepada orang lain. Jadi penundukan diri membawa seseorang berada di bawah kepemimpinan orang lain. Nah, kita akan belajar kepada siapa saja kita menundukkan diri. Yang pertama, kepada Allah. Tuhan adalah otoritas tertinggi yang kita perlu untuk menundukkan diri. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mekanismenya kalau kita mau jadi pemenang, yaitu kita harus menundukkan diri kepada Allah. Kita harus taat kepada Allah sepenuhnya, maka sudah pasti iblis akan lari daripada kita. Maka kita akan lebih daripada pemenang. Jadi jangan coba dibalik. Lawan iblis dulu, tapi tidak tunduk sama Allah. Maka kita akan lari dari iblis. Jujur, saya melihat banyak orang malah melakukan yang terbalik daripada firman Tuhan. Mereka tunduk kepada temptation atau godaan dan malah menolak kasih karunia anugerah Tuhan. Coba pikirkan, berapa banyak di antara kita yang sebenarnya jatuh dalam berbagai cobaan atau temptation again and again lagi, terus menerus dalam kehidupan kita, hanya karena kita tunduk kepada pencobaan dan malah menolak kebenaran Tuhan. Tunduk atau menolak kebenaran perlu dilatih, sama seperti otot yang perlu dilatih sehingga dia akan semakin berkembang dan kuat. Demikian ketaatan semakin dilatih, maka semakin kuat dan berkembang. Ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan injek ketika kita lahir di muka bumi ini. Ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan infus, yang Tuhan kasih ketika kita ada di dunia ini. Berbeda sama potensi. Potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Karunia benar Tuhan injek ketika kita ada di dunia ini. Tapi beda dengan ketaatan. Ketaatan belum Tuhan kasih ketika kita hadir di dunia ini. Sebagai contoh, Adam, manusia pertama diciptakan Tuhan, ditempatkan dalam Taman Eden. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua tanaman tempat ini boleh kau makan buahnya kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan, sebab ketika kau makan kau akan mati. Dan ternyata benar, ketaatan belum Tuhan taruh di dalam diri manusia, sehingga Adam tunduk kepada iblis dan menolak suara Allah. Akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Benar, ketaatan belum Tuhan kasih ketika kita hadir di dunia ini. Itu sebabnya ketaatan perlu kita latih, perlu kita disiplin, perlu kita hidupi, perlu kita paksakan sehingga menjadi gaya kehidupan kita. Yang kedua, kepada siapa kita perlu tunduk? Yaitu kepada orang tua. 1 Petrus 5:5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, melawan orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Rasul Petrus mengajarkan kita, hai anak-anak muda, janganlah keraskan hati, tapi tunduklah kepada orang tuamu. Janganlah memberontak,
tapi patuhilah nasihat. Janganlah melawan, tetapi taatlah didikan dan ajarannya. Janganlah sombong, tetapi rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Janganlah kita egois, tapi murah hatilah kepada mereka. Maka engkau akan bahagia dan panjang umurmu di bumi. Buat apa kita panjang umur gak bahagia? Buat apa kita bahagia juga akhir umur kita pendek? Nah, kalau Anda ingin melihat apa yang kau hidupi di muka bumi ini, menikmati kebahagiaan dan umur yang panjang, tidak ada cara lain, kita perlu untuk submit kepada orang tua kita. Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormatilah ayah dan ibumu, artinya taatilah, hormatilah. Kata hormatilah itu artinya taatilah ayah dan ibumu. Karena ketaatan adalah tanda awal dan rasa hormat. Ketika kita taat sama orang tua, berarti kita hormat sama mereka. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Sebaliknya, ketika kita tidak taat sama orang tua, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama mereka. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Karena ketaatan ada tanda awal dari rasa hormat. Gampang kita hormat sama orang tua ketika mereka tidak pernah buat salah, atau ketika mereka tidak pernah melukai kita. Tetapi bagaimana ketika orang tuamu melukai? Ketika orang tuamu itu tidak lagi menguntungkan dirimu, apakah Anda masih respect dan tunduk sama mereka atau tidak? Justru pendudukan diri akan diuji pada waktu kita ada masalah, bukan pada waktu tidak ada masalah. Ketika kita hormat dan tidak kurang ajar sama orang tua, walaupun mungkin orang tuamu tidak sempurna, maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kebahagiaan, berkat, dan umur panjang akan menjadi bagian kita. Sebaliknya, jika kita kurang ajar sama orang tua, sekalipun kita kaya, terkenal, punya banyak follower, maka kita tidak akan pernah bahagia dan panjang umur di bumi. Perhatikan semua anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya pasti umurnya pendek. Masih ingat cerita maling kundang? Sebuah dongeng yang berasal dari Sumatera Barat. Ketika kecil, maling kundang diurus sama ibunya yang sudah menjadi janda. Dan bahkan maling kundang sempat sakit parah. Ibunya berjuang untuk kerja supaya bisa mengobati si maling kundang. Dan begitu maling kundang besar, dia merantau ke tempat yang lebih maju, lebih berkembang. Dan di sanalah dia menikah dengan seorang putri bangsawan. Saat maling kundang kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat, begitu dia sampai di sana, dia dipeluk sama seorang ibu yang tua, bungkuk, sambil berkata, "Ini ibumu, maling kundang." Ketika dilihat istrinya seorang bangsawan, bahwa maling kundang dipeluk sama seorang wanita tua dan bungkuk dengan baju compang-camping, maling kundang merasa gengsi dan dia marah dan menendang dan memukul ibunya sendiri sampai ibu itu jatuh dan menangis. Dan ibu itu berkata, "Mengapa kamu melakukan hal demikian, anakku?" Maling kundang, "Ibu selalu berdoa supaya kamu jadi anak yang sukses." Tidak lama setelah kejadian itu, maling kundang dikutuk, berubah menjadi batu. Sampai hari ini cerita dongeng dari Sumatera Barat tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di tanah air ini. Jangan kacang lupa kulit. Masing-masing di antara kita hutang 1 liter darah sama ibu yang kita gak bisa gantikan. Jangan kacang lupa kulit. Masing-masing di antara kita hutang tempat tinggal 9 bulan sama ibu yang kita gak bisa gantikan. Saat kamu masih fragile, kamu diurus oleh orang tuamu. Tapi begitu kamu kuat, jangan lupa untuk ngurus orang tuamu yang sudah jadi fragile. Saya ini respect sama semua orang, termasuk orang kelas bawah, orang cacat, orang berbeban berat. Tapi saya susah respect sama anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Sama, Tuhan itu respect sama semua orang, termasuk orang cacat, semua orang sakit, orang miskin, orang berbeban berat. Maka Tuhan berkata, "Mari datang kepadaku." Malah Tuhan Yesus sendiri mengundang semua orang-orang berbeban berat dan begitu punya masalah banyak, dia datang untuk menolong mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah respect dengan anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Makanya mereka tidak diberikan kebahagiaan dan umur panjang di bumi. Buat apa dia hidup? Karena hidupnya justru menyakiti orang tuanya sendiri yang telah membesarkan, melahirkan. Memang seburuk-buruknya orang tuamu, pasti paling tidak ada peran engkau hadir di muka bumi ini. Yang ketiga, kepada siapa kita perlu tunduk? Yaitu kepada pemimpinmu. Tunduk sama pemimpin di tempat kerja atau pemimpin rohani, karena mereka ada untuk menjaga hidupmu, perusahaanmu,
tempat kau bekerja sehingga kau bisa terus dinafkahi, sehingga perusahaan itu tidak sampai bankrupt, dan juga pemimpinmu itu menjaga dirimu agar engkau nggak sampai hidup dalam kesusahan. Disinilah saatnya untuk kita belajar untuk menundukkan diri sama mereka, karena mereka ada untuk mengeluarkan potensi yang dalam dirimu. Ibrani pasal 13 ayat 17 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu, dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati, dan itu tidak akan menguntungkan kalian. Wow, kalau kita melawan pemimpin, maka yang rugi bukan cuma mereka. Anda pun akan tidak mengalami keuntungan. Anda akan rugi juga. Kata ikutlah dalam ayat nas di atas menunjuk teks aslinya yang berarti menyesuaikan, mengalah, mentaat. Sedangkan kata tunduk berarti tunduk kepada otoritas. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tunduk kepada pemimpinnya. Mereka malah suka melawan, membicarakan kelemahan dan kekurangan pemimpinnya, serta meremehkannya. Wow, ini sikap yang kurang ajar sekali. Dia mau dapat keuntungan dari pemimpinnya, dari perusahaan di mana dia sedang bekerja, tapi dia justru ngomongin kemana-mana. Ini yang sungguh-sungguh betul-betul tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama. Dalam kitab Bilangan dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Secara garis keluarga, Miriam dan Harunlah adalah kakak dari Musa, sedangkan Musa yang paling kecil di keluarganya. Tetapi di hadapan Tuhan, urutan otoritas yang pertama adalah Musa, baru Harun dan Miriam. Jadi Musa adalah pemegang otoritas tertinggi di bangsa Israel. Karena mereka melawan Musa dan tidak tunduk kepada otoritas, maka Miriam harus menanggung akibatnya. Ia kena kusta, kulitnya putih seperti salju. Ketika mereka meminta maaf kepada Musa, Musa langsung berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan Musa dan segera menyembuhkan Miriam dan Harun dari sakit kustanya. Wow, pemberontakan selalu menuai bencana, tetapi penundukan diri menuai pemulihan. Pemberontakan selalu menuai kecurigaan, tetapi penundukan diri menuai kepercayaan. Pemberontakan selalu menuai kehancuran, tetapi penundukan diri menuai kualitas. Tanda bahwa di dalam diri seseorang ada Roh Kudus adalah adanya roh penundukan diri. Anak tunduk kepada orang tua, istri tunduk kepada suami, kita tunduk kepada pemimpin rohani, pemimpin di mana kita bekerja. Itu adalah bukti seseorang memiliki Roh Kudus, sehingga dia bisa tunduk kepada orang yang ada di atasnya. Yang keempat, kepada siapa kita perlu tunduk? Kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atas. Tiap-tiap orang, tanpa terkecuali. Mau orang kaya, orang miskin, mau pemerintah maupun bukan pemerintah, baik hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan, harus takluk kepada pemimpin atau pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Wow, Paulus mengingatkan kepada kita semua untuk takluk kepada pemerintah tanpa terkecuali. Kata takluk di sini berarti menuruti otoritas yang memerintah. Kita takluk kepada pemerintah berarti mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimanapun pemerintahannya, baik pemerintah yang memerintah dengan baik maupun pemerintah yang memerintah dengan buruk, kita mesti taat kepadanya. Setiap orang percaya harus tunduk kepada pemerintah. Pengertian orang percaya harus takluk atau tunduk kepada pemerintah selama pemerintah dalam pemerintahannya tidak menyimpang dari perintah Tuhan dan tidak menyangkal iman kita kepada Kristus. Kita perlu tunduk. Paulus menyatakan karena keberadaan semua pemerintah ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jika pemerintah itu jahat, maka Allah akan menumbangkan pada waktunya. Allah saja yang berhak menghakimi semua pemerintah, yang jahat maupun yang buruk, yang baik maupun yang tidak baik.
Jatuh bangunnya pemerintahan bukanlah dari manusia, melainkan dari Allah. Maka bila kita tidak mau takluk pada pemerintah, berarti kita sedang melawan ketetapan Allah. Kita akan rugi sendiri. Coba, jika Anda melawan pemerintah, pasti kita akan kena hukuman negara. Walaupun Anda seorang hamba Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mau pergi pelayanan, kalau Anda melanggar lalu lintas, maka Anda akan ditangkap polisi. Coba saja, sekalipun Anda orang Kristen, selundupi barang-barang terlarang, maka Anda akan dipenjarakan. Nggak peduli saudara Kristen atau tidak, selama Anda melanggar pemerintah, maka Anda akan kena sanksi. Siapapun yang melawan pemerintah, dia sedang melawan Allah. Firman Tuhan jelas sekali. Tugas pemerintah tidak mudah. Yang harus diurus cukup banyak dan besar. Bahkan rakyatnya pun di bangsa ini yang jumlahnya lumayan banyak. Kita ngurus organisasi dengan karyawan 20 orang saja sudah pusing. Bagaimana ngurus jutaan manusia? Satu manusia punya beragam problem. Jutaan manusia berarti pemerintah harus siap mengurusi jutaan problem. Sampai kurang waktu istirahat, gak pernah ambil liburan. Itu sebabnya tolonglah setiap kita jangan buat masalah lagi di kota dan bangsa kita, supaya jangan tambahin kerjaan pemerintah kita. Kalau kita gak bisa menolong, ya jangan merongrong. Kalau kita gak bisa bantu, ya jangan menyusahkan bangsa ini dan kota kita. Jangan menyusahkan pemerintah kita. Doakanlah pemerintah kita agar mereka panjang sabar, punya mental yang kuat, takut akan Tuhan, sehat, keluarganya rukun, cinta rakyat, diberikan hikmat menjalankan tugas-tugasnya. Maka engkau akan menikmati buah yang baik tinggal di kota dan bangsa kita sendiri. Wow. Nah, saya mau bagi kepada kita lagi, yaitu 3 tujuan daripada penundukan diri. Yang pertama, penundukan diri tujuannya membentuk karakter kita, membentuk hati kita agar taat. Sesungguhnya hati manusia pada dasarnya jahat, suka melawan, ngeyel. Dengan kita belajar tunduk sama otoritas, maka akan membentuk karakter kita. Yang sombong jadi rendah hati, yang kasar jadi lemah lembut, yang suka melawan jadi respect sama orang lain. Contoh, Musa seorang pemimpin yang kejam. Ketika dia lihat orang Mesir pukul orang Yahudi, Musa emosi, langsung tusuk orang Mesir itu sampai mati. Dia lari ke Midian karena takut dibunuh sama Firaun, dan dia tinggal di Midian. Dia menikah dengan Sipora, dan Musa akhirnya bekerja di bawah perusahaan mertuanya, Yitro. Dan Musa banyak dididik dan dibimbing sama Yitro mertuanya selama 40 tahun. Wow. Musa coba menundukkan diri sama mertuanya, mengurus usaha kambing domba mertuanya, mengikuti arahan mertuanya. Maka buah dari penundukan diri Musa membentuk Musa dari seorang yang emosional menjadi seorang yang paling lemah lembut di seluruh muka bumi ini. Dari seorang kejam jadi seorang yang punya belas kasihan. Dari seorang yang selfish jadi seorang selfless. Mustahil bila kita lebih mudah tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan, namun sulit untuk tunduk kepada pemimpin kita yang kelihatan di depan mata kita sendiri. Dengan tunduk pada otoritas pemimpin, maka karakter kita semakin dibentuk menjadi lebih indah. Wow, kita bisa lihat karakter seseorang bukan dari pencapaiannya, bukan dari karismanya, tapi dari penundukan dirinya kepada otoritas yang ada di atasnya. Yang kedua, tujuan penundukan diri yang benar membentuk kerendahan hati. Tidak dapat dipungkiri, untuk menundukkan diri dituntut suatu kerendahan hati. Biasanya semakin seseorang berkuasa atau merasa dirinya hebat, semakin sulit ia menundukkan diri, ya atau tidak. Sebagai contoh, Panglima Naaman, Panglima Raja Aram yang sulit menundukkan diri ketika dia datang kepada Nabi Elisa, di mana ketika Naaman kena sakit kusta, dia diberitahu sama budaknya bahwa ada nabi yang bisa menolong sakit penyakitmu. Kemudian Naaman yang datengin rumah Elisa.
untuk meminta kesembuhan. Elisa tidak keluar dari rumah sama sekali. Malah ia menyampaikan pesan sama bujangnya agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan yang kotor. Naaman awalnya memberontak dan berkata, semua orang bisa respek sama saya. Ini nabi tidak mau menemui sama saya. Malah menyuruh saya mandi di sungai Yordan yang kotor. Kan masih ada sungai yang lebih bersih dari sungai Yordan. Kenapa aku harus mandi di sungai yang kotor ini? Namun karena submissionnya Naaman kepada suara hamba Allah, membentuk hatinya menjadi humble, tidak lagi sombong. Akhirnya Naaman yang sakit kusta mulai mengikuti arahan daripada hamba Allah Elisa. Dan akibatnya ketika dia memendamkan diri 7 kali di sungai yang kotor, dia yang sakit kusta menjadi sembuh. Wow, kalau jalan hidup kita semuanya serba mudah, kita akan jadi mudah sombong. Kita tidak lagi butuh Tuhan dan orang lain. Justru dengan ada masalah membuat kita rendah hati. Untuk kita datang kepada Tuhan dan datang kepada orang yang lebih berpengalaman. Untuk kita bisa mendengarkan nasihat didikan Tuhan dan nasihat daripada orang yang ada di atas kita. Justru tujuan penundukan diri membentuk kita rendah hati. Yang ketiga, tujuan penundukan diri yaitu memperoleh berkat. Melalui penundukan diri kepada otoritas yang ada di atas kita, Tuhan, suami, orang tua, pemimpin tempat di mana kita bekerja, pemerintah bangsa kita, gembala gereja lokal di mana kita beribadah, kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan, udah pasti. Pemberontak selalu menuai kutuk, tetapi penundukan diri akan menuai berkat. Pemberontak selalu menuai bencana, tapi penundukan diri akan menuai pemulihan. Pemberontak akan selalu menuai kecurigaan, tetapi penundukan diri menuai kepercayaan. Pemberontak selalu menuai kehancuran, tapi penundukan diri menuai kualitas diri seseorang. Karena pemberontakan Lucifer sama Tuhan, maka ia dibuang dari surga. Karena pemberontakan Adam sama Tuhan, maka dia dibuang dari Taman Eden. Karena pemberontakan Miriam sama Musa sebagai pemimpinnya, maka ia kena kusta. Karena pemberontakan bangsa Israel sama Tuhan dan Musa, maka ia dipagut ular. Ular yang membahayakan di sana, itu ular tedung. Karena penundukan diri Musa sama Yitro, maka ia menjadi pemimpin yang lemah lembut bagi bangsa Israel. Karena penundukan diri Yosua sama Musa, maka dia jadi pemimpin yang berkarisma. Karena penundukan diri Daud sama Saul, maka dia menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Karena penundukan diri Naaman sama Elisa, maka sakit kusta disembuhkan. Ayo, saudara yang dalam keadaan kurang baik saat ini, kita selesaikan masalah kita dengan orang tua kita, suami kita, pemimpin kita, atau Tuhan, maka keadaan kita akan dipulihkan. Dan kita yang sudah dalam keadaan baik, terus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada orang tuamu, tunduk kepada suamimu, tunduk kepada pemimpinmu, tunduk kepada pemerintahmu. Maka engkau akan menuai segala yang baik untuk hidupmu, keluargamu, organisasimu, baik waktu ini maupun waktu yang akan datang. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.